Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di general reading. Kali ini temanya pesonamu sangat mengagumkan bagi dirinya. Jadi ini siapa, kita bakal lihat siapa orangnya yang menganggap diri kamu sangat mengagumkan. Jadi this is fun reading. Dia beruntung untuk happy-happy. Dia beruntung untuk membooster energi positif. Jadi nonton dari awal sampai akhir. Aku bakalan baca tentang energi kamu, nanti juga energi dia. Kalau kamu baru di channel aku, hai, fokus sama diri kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati, itu sangat akan ngebantu. Kalau masih mikirin tentang seseorang, orang itu hempaskan dulu dari energi kamu. Jadi yang kita lihat benar-benar real siapa yang mengagumi dirimu. So, pause videonya juga kamu butuh waktu untuk konsentrasi. Jadi ini timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke, okay? Jadi kita bakalan cek dulu energi kamu seperti apa. There's red guide angel of like I think it's show me about the people who watch this video. Current energy, aku lihat orang-orang yang sedang di fase, ada beberapa dari kalian di fase jenuh, ada beberapa dari kalian di fase istirahat, tapi juga sembari istirahat dan jenuh itu ada yang banyak praying atau banyak meminta sama yang di atas. Jadi sebenarnya kesendirian kadang-kadang malah membuat diri kita lebih dekat sama yang di atas gitu. Death, Six of Wands sama The Moon itu ngomongin soal transformasi yang luar biasa di perasaan, di pikiran, di mental, lalu juga di intuisi dan di emotion. Nah, di sini ada yang mendekatkan diri sama yang di atas, akhirnya kamu lebih banyak dialog atau berdialog sama diri sendiri gitu. Seperti banyak jawaban-jawaban yang kamu dapat dari kesendirian kamu. Jadi kalau yang aku lihat di sini dari Death ini ngomongin soal perubahan yang sangat drastis di kehidupan yang sebenarnya sudah harusnya diterima ya dari kemarin-kemarin. Cuman dari Death sendiri akhirnya baru ngedapetin sebuah idea, oh ternyata harusnya kayak gini gitu, oh ternyata harusnya aku kayak gini. Nah, energi Death sendiri ini juga ngomongin soal konsep penerimaan kita akan sesuatu yang berbeda, yang sudah berbeda gitu, perubahan. Yang perlu kamu tahu dari sini adalah setiap ada ending, setiap ada akhir pasti ada beginning. Nah, ini adalah kita mampu untuk menerima kebenaran, the truth gitu. Memang agak sulit kalau kita menerima realita ya, tapi itu yang harus dilakukan untuk melakukan sebuah perubahan. Lalu di sini The Six of Wands itu juga menggambarkan kalau kamu berada di tempat yang aman. Karena sebenarnya orang-orang sekitar kamu juga orang-orang yang sangat suportif, kebaikan mereka secara energi itu dapat membantu kamu juga secara energi. Dalam arti, saat kita berada di dalam lingkungan orang-orang yang happy, yang positif, dan bangga dan bahagia saat ngeliat kita bahagia, itu bagaikan energi yang sangat positif mengelilingi diri kita. Jadi perlindungan dan protection bisa datangnya dari orang-orang sekitar. Nah, dari The Moon, banyak banget dari kalian dari Death itu sama The Moon itu menandakan banyak yang narik diri kemarin. Proses isolasi diri ini menandakan kalau kamu akan bisa jadi lebih dewasa lagi. Cuman kalau yang aku lihat di sini banyak yang lebih percaya sama intuisi sendiri. Just be careful, kamu harus membedakan. Yang sulit di dalam hidup manusia adalah pertama menerima realita, memaafkan, lalu membedakan pikiran sama kesadaran. Coba pelajarin lagi deh dari kata-kata yang tadi. Di sini harus mampu untuk membedakan pikiran sama keadaan yang seada-adanya, sama kesadaran. Jadi coba sadarin diri kamu dulu. Saat kamu bisa sadar, kamu nanti bisa bedain yang namanya pikiran belaka, ilusi, sama intuisi mana gitu. Karena kalau kita nggak sadar, kita akan terus terjebak sama ilusi. Si intuisi udah tinggal nunggu sebenarnya. Intuisi tuh tinggal nunggu aja kamu sadarnya kapan gitu. Cuman kalau terus-terus terhanyut sama illusion, kita akan semakin jauh sama jati diri sendiri gitu. Kenapa kita ngalamin proses ending? Kenapa kita ngalamin proses yang gak enak dalam kehidupan? Proses yang bisa dibilang kayak ditempa lah sama kehidupan. Karena untuk menyadarkan dirimu gitu. Kalau kita tetap nggak sadar, itu tandanya ya masih banyak pelajaran gitu. Nanti akan ngalamin situasi yang sama lagi gitu. Jadi
Kalau misalnya kamu mau selesai nih dari segala macam karma-karma kehidupan, karma-karma yang sudah kita buat atau karma-karma yang memang kita harus jalanin, harus sadar itu, harus bisa membedakan. Kesadaran sama pikiran itu beda. Saat kita udah sadar, kita bisa melihat intuisi yang mana, ego yang mana, ilusi yang mana. Gitu. Ini energi kamu, kita bakalan lihat energi. Oh, by the way, di sini energi Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Jadi aku bakalan lihat energi dianya. Ada Five of Swords. Who is this person yang mengagumi dirimu? Oke, ini agak complicated nih orang. Tapi secara energi, dia sedang melepaskan ego-egonya gitu. Karena beberapa gini, kadang-kadang manusia itu kan gengsinya gede parah, kadang-kadang egonya juga gede. Nah, biasanya kita punya kriteria nih yang kita bentuk dari ego. Kita pengen pasangan yang gini, biasanya itu datangnya dari ego dan keinginan. Nah, egonya dia dan keinginannya ada yang tidak sesuai sama diri kamu. But yang namanya cinta ya cinta, yang namanya suka ya suka gitu. Nah, di sini secara energi dia kayak menerima kekalahan gitu loh. Jadi menerima, oke, ternyata dari apa yang aku inginkan kemarin itu emang tidak sesuai dari orang yang aku sukai nih saat ini. Tapi entah kenapa aku suka padamu gitu. Jadi keadaannya kayak gitu. Jadi bisa dibilang kalau secara energi dia ada battle, ada konflik dalam diri. Dari energi The Six of Swords, dia mampu untuk aku moving on deh nih dari hal-hal yang membuat aku berkonflik. Nah, di sini juga ada yang baru selesai sama masa lalunya dia. Dan tapi di sini dari Two of Cups, energi lagi falling in love, lagi jatuh cinta gitu. Ada beberapa dari kalian yang memang ini cuma berdasarkan simple kontak mata aja, dia bisa langsung kelopak-kelopak. Jadi aku bakal lihat secara spesifik dianya siapa. Who is this person? Terpikat. Orang pesonamu. Ini orang gengsinya gede banget. Jadi kalau kamu lihat tadi kan ketutup di sini. Jadi ibaratkan dia kalau di depan orang-orang dia bakalan kelihatan baik-baik aja gitu. Tapi sebenarnya tidak baik-baik aja. Dia overthinking orangnya. Dia juga lonely, kesepian. Terus kalau aku lihat dia tuh kelihatan seperti sosok orang yang kayak punya persona gitu loh, kayak punya topeng di masyarakat. Tapi sebenarnya kalau dibuka topengnya banyak ininya ya, banyak kesedihan, banyak kemeranaan gitu. Jadi dia tidak akan menunjukkan rasa sedih, rasa desperate, rasa depresi, atau dia tidak akan menunjukkan sisi tergelapnya lah gitu. Tapi kalau kamu tanya, dia akan jujur. Dia tipe orang yang jujur kok gitu. Dari Five of Star di sini dia banyak penyesalan di kehidupannya, banyak regret. Cuman kalau aku lihat nih, kamu lihat di sini deh, saat berada di keramaian dia bakalan jadi orang yang fun, suka tertawa, suka bikin jokes gitu. Cuman kalau dia lagi sendiri kayak gini gitu, sedih sendiri, merana sendiri gitu, dia nggak suka berbagi kesedihan. Sebenarnya secara keadaan luar, karena orang-orang tidak mengekspektasikan itu ya, orang-orang melihat dia sebagai sosok orang yang sukses, sosok orang yang bisa istilahnya kehidupannya nyaman lah secara materi gitu. Jadi orang-orang nganggap dia bisa hidupnya enak gitu. Tapi hidup enak kan bukan dari materi aja gitu. Dan dia terbiasa emang dijudge atau terbiasa untuk berada di dalam sekeliling orang-orang yang suka menilai dia hanya dari materi aja. Cuman makanya dia tidak banyak membagi gitu. Nah, energi Justice orangnya jujur. Kemungkinan dia pintar berpolitik atau berdiplomasi. Dia juga pintar untuk ngomong, punya skill komunikasi yang bagus. Cuman kalau yang aku lihat dari energi Justice itu juga nunjukin sosok orang yang punya pemahaman soal hukum lah gitu. Dia tahu akan hal-hal yang benar yang mana, yang tidak benar yang mana. Karena bagi dia hidup ini bukan di area abu-abu.
hidup ini ya kalau nggak hitam ya putih gitu. Kalau kamu mau jadi orang baik ya jadi orang baik, tapi kalau jadi orang jahat ya jadi orang jahat gitu. Nah, dia tuh orang yang seperti itu, jujur ya jujur banget gitu. Cuman bukan berarti dia suka membuka semuanya. Makanya kalau di depan orang-orang dia bakalan bertindak ya udah, ini cukup tahu aku segini aja. Cuman kalau misalnya untuk di dalamnya lagi, kamu butuh proses pengenalan yang dalam gitu, karena nggak banyak orang yang bisa masuk ke dalam private life-nya dia. So kita lihat ya bottom of the deck-nya apa. The Fool. Sebenarnya dia orang yang cukup naif soal percintaan. Naif dalam percintaan tuh dalam arti dia masih bisa percaya sama orang lain. Dia mudah percaya sama orang lain. Jadi saran aku, bangun hubungan ini dari kejujuran gitu. Karena kejujuran cuma bisa bikin langgeng. Selain hal-hal lain ya, cuman paling penting adalah kejujuran. Dia adalah sosok orang yang baik banget gitu. Jadi kalau memberi ya udah memberi aja, dia tanpa pamrih. Dan dari energi The Fool sendiri, dia tuh masih melihat sisi baik dari orang-orang, terutama juga orang-orang yang pernah menyakiti dia gitu. Contoh dia pernah dikhianati nih gitu, bukan berarti dia baik gitu, enggak, dia tapi tetap melihat ada tindakan baiknya enggak nih gitu, ada sisi baiknya enggak gitu, itu yang dia ingat gitu. Oke, aku bakal lihat dari sini ya. Kamu bisa deal sama energi Gemini, energi Libra, Aquarius, atau Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Who is this person? Dia tipe orang yang suka observasi loh dari jauh gitu kalau aku lihat. Karena di sini birds, artinya kayak dia suka menerima informasi atau dia suka mendapatkan informasi dari observasinya langsung gitu. Karena dia nggak suka dengar dari orang lain. Beautiful, dia punya tempat tinggal yang indah. Jadi dari Beautiful sendiri, ini dari suasana lingkungan tempat tinggalnya cukup indah, klasik. Dia suka hal-hal yang bergaya klasik, homey. Dia juga orang yang sangat welcoming, sangat terbuka untuk orang-orang sekitar. Dia suka pantai. Di sini ada brutalism. Oke, di sini dia juga ada sisi edgy-nya, sisi uniknya. Terus kalau yang aku lihat di sini juga orang yang hidupnya tidak terlalu banyak perintilan gitu, dalam arti kayak dia bergaya pun bergaya minimalis yang sederhana gitu, sangat klasik orangnya. Artistik juga. Di sini ada eye, artinya dia punya third eye, artinya intuisinya itu tajam, mata batinnya terbuka. Jadi saat kamu bohong, dia akan tahu kamu bohong gitu. Saat ada sesuatu hal yang mungkin seperti kayak berbahaya, dia punya insting untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Terus kalau aku lihat dari sini, dia pun sosok orang yang bisa membaca energi. Silly orangnya juga lucu. Shorty sama eat out. Oke, kamu punya perbedaan tinggi badan yang cukup signifikan. Dia suka ngajak kamu makan keluar, dia suka makan keluar. Dia orangnya juga staminanya bagus, akhirnya dia suka olahraga dan badannya juga bagus. Seksual, dia orang yang seksi. Praktikal, orang yang simple. Calm voice, suaranya menenangkan. Orangnya aktif, yang tadi aku bilang dia suka banyak aktivitas dan akhirnya itu menunjang si fisiknya dia. Jadi lebih kelihatan kelihatannya tuh bukan yang ototnya gede-gede, bukan, tapi kelihatan seperti sosok orang yang fit gitu, sehat. Tribe, dia tuh sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya dia dan dia sangat menghargai orang-orang sekitarnya dia kalau punya adat. Text, dia suka text message, suka makan orangnya. Cold, dia bakalan kelihatan dingin tapi sebenarnya enggak. Terus di sini romantis, not that, orangnya romantis.
Ini bisa ada perbedaan usia juga antara kamu sama dia. Raspy, suaranya juga serak-serak basah. Tall, ya ada perbedaan tinggi yang signifikan. Soft skin, kulitnya halus dan lembut. So, bakalan lihat dari Romance Angel pesannya. Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Saat kamu menikmati suasana kamu sendiri, keadaan kamu sendiri, kamu akan lebih menarik cinta, lebih menarik orang-orang yang suka sama kamu apa adanya. Free yourself, it's time to take back control of your life. Ini kehidupan, ini udah waktunya kamu kontrol sendiri gitu, jangan bergantung sama orang lain. Passion, allow your heart and soul to sing with joy. Jadi dibawa senang, dibawa fun hubungannya. Jadi saat kamu happy, ya udah biarkan kamu happy gitu. Jadi jangan overthinking tentang sesuatu hal yang buruk akan terjadi, karena itu akan kamu manifestasikan juga. So, aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the strength, ini hubungan yang kuat, cukup langgeng kalau aku lihat, karena ada role masing-masing yang dipakai. Artinya salah satu dari kalian bisa jadi orang yang melindungi, salah satu dari kalian bisa jadi orang yang suka dilindungi gitu. Jadi sama-sama senang di dalam hubungan ini karena menghargai satu sama lain. Five of Cups, ada grief. Jadi jangan sampai masa lalu yang menghambat hubungan ini untuk tumbuh. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!